Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni Ramadan dengan NIM 1802055021, mahasiswa Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan membawakan materi tentang sistem dan kebijakan perbankan Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian di sini ada pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di sini ada peran bank dalam perekonomian. Yang pertama adalah alokasi dana, kemudian layanan, lalu lintas pembayaran, dan yang terakhir transmisi kebijakan moneter. Sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sistem perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menurut yang pertama jenisnya. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama bank sentral dengan contoh Bank Indonesia, kemudian bank umum dengan contoh BRI, BNI, Bank Muamalat, Mandiri, dan BCA. Dan yang terakhir bank kreditan rakyat dengan contoh Bank Tapiona Dana dan BPR Supa. Kemudian menurut kepemilikannya terbagi menjadi 4. Yang pertama bank milik pemerintah dengan contoh BTN, Mandiri, BNI, dan BRI. Yang kedua bank milik pemerintah daerah dengan contoh Bank DKI dan Bank BJB. Yang ketiga bank swasta nasional dengan contoh Bitobank. Dan yang terakhir bank asing. Menurut ruang lingkup terbagi menjadi 2. Yang pertama bank devisa. Bank devisa ini adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam kegiatan valuta asing, bank yang menghasilkan pendapatan dari ekspor dan impor, contohnya Bank Bali. Kemudian yang kedua adalah bank non-devisa. Bank non-devisa ini tidak bisa melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha valuta asing, jadi dia mendapat pendapatannya dari hasil peminjaman dari nasabah dengan contoh Bank Artagraha. Dan yang terakhir menurut menentukan harga dibagi menjadi 2. Yang pertama bank contoh Bank Muamalat, Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dan yang kedua bank konvensional dengan contoh Bank BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan perbankan di Indonesia. Kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia diarahkan untuk mendukung terciptanya iklim kondusif perbankan, mulai dari aspek modal sampai kredit atau internal maupun aspek hubungan dengan pihak lain atau eksternal. Tujuan dari kebijakan perbankan di Indonesia ini adalah mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingannya masyarakat dengan baik serta berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan perekonomian nasional. Ruang lingkup kebijakan perbankan di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, kewenangan memberikan izin. Di sini perizinan di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 16 Ayat 2 untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhinya persyaratan sekurang-kurangnya tentang A. Susunan organisasi dan kepengurusan, B. Permodalan, C. Kepemilikan, D. Keahlian di bidang perbankan, dan terakhir kelayakan rencana kerja. Yang kedua tentang kewenangan mengatur. Di sini yang dimaksudnya adalah ketentuan di bidang perbankan. Bank Indonesia
wewenang merumuskan dan mengeluarkan ketentuan dan peraturan mengenai perbankan. Peraturan dan ketentuan perbankan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau BPI. Yang ketiga, kewenangan mengawasi. Di sini yang dimaksud adalah perbankan perlu diawasi dalam rangka untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perbankan diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Semenjak adanya OJK, fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sementara Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Dan yang terakhir, keempat, adalah kewenangan memberikan sanksi. Sanksi terhadap pelanggar ketentuan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.